innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena gak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita mau bahas tentang ayat ini secara spesifik. Kalau Allah beri taufik juga kita akan tadabburi dan sedikit kayak belajar bareng gitu tentang ayat ini. Jadi sebenarnya di ayat ini tuh mengandung beberapa hikmah. Di antara hikmahnya adalah pesan dari seorang ayah kepada anaknya untuk saling care pada saudara-saudaranya. Ya bunayya, anak-anakku sayang, idhabu, pergi kalian semuanya. Dalam rangka apa? Fatahassasu mi Yusufa wa akhi. Cari tahu ya tentang Yusuf sama saudara-saudaranya. Jadi sebenarnya itu teman-teman, kita tuh adik-beradik, kakak-beradik, saling bersaudara, memang diperintahkan untuk saling bertanya kabar, saling care, saling tahu, saling support. Kakak beradik itu kita mesti kayak gitu. Saling share, saling support. Jangan lupa hari ini tuh kita punya kemajuan teknologi namanya telepon, video call. Telepon tanya kabar, gimana dek, kabarnya dek? Gimana bang? Sehat bang? Tanya kabar tuh bagian dari perintah Quran juga. Sebagaimana Nabi Yakub memerintahkan pada anak-anak beliau untuk coba deh cari kabarnya saudara-saudaramu itu. Di zaman yang hidup serba sendiri kayak gini nih, kadang-kadang orang lupa nih nanya kabar kan. Ada yang sama saudaranya aja malah jadi asing. Coba absen di sini. Ada nggak yang sesama saudaranya malah jadi asing? Kadang-kadang itu terjadi kan. Sesama saudara malah jadi asing. Ko Denis Lim, Assalamualaikum Ko Denis, sehat lancar berkah selalu Ko Denis. Terima kasih sudah berkenan untuk ngaji bersama-sama di pagi ini. Dan semua teman-teman yang hadir, semoga Allah mengganti semua dengan kebaikan yang mohon maaf belum bisa disebut satu persatu. Kita memang diminta untuk saling bertanya kabar, gimana enggak. Nabi Yusuf itu dicari kabarnya, perintah dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya bunayya, ya anak-anakku, yuk rukun yuk. Yuk saling tanya kabar yuk, yuk rukun yuk. Yuk sesama saudara saling berkasih sayang yuk. Jangan malah sesama saudara malah jadi asing. Walaupun kita tahu ya, ceritanya Nabi Yusuf itu ya memang diasingkan sama kakak-kakaknya, bahkan dicelakai sama kakak-kakaknya, bahkan dijual sama kakak-kakaknya. Ini tapi part of sejarah supaya jangan kayak gitulah. Pada akhirnya ntar malu sendiri loh. Kita jadi kakak jangan zalim sama adik. Kita jadi adik jangan zalim juga sama saudara-saudara kita yang lain. Kalaulah kita nih misalkan 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara alhamdulillah teman-teman yang diizinkan oleh Allah ngangkat derajat di tengah-tengah keluarga. Tetap aja jangan sampai kita ngerendahkan saudara kita yang lain hanya sebab karena mungkin saudara-saudara kita lagi terbatas. Kan kadang-kadang ada ya di tengah-tengah keluarga tuh kayak, wah ini yang paling ditunggu-tunggu, paling dinanti-nanti nih karena memang paling banyak berharta, paling banyak kendaraan primanya, paling sip rumahnya, paling menjabat dan berkuasa dan seterusnya. Kadang-kadang di tengah keluarga agak sedikit terpandang ya, dibanding yang mungkin belum. Tapi bukan berarti kita boleh merendahkan saudara-saudara kita yang lain. Kakak kita, adik kita, malah kalau bisa dibantu. Tapi kan kadang namanya juga hidup. Kadang-kadang ada saudara kandung rasa kayak orang jauh. Ada teman deket, kenal sebab karena sefrekuensi, satu iman, satu tujuan, teman ngaji bareng tuh rasanya kayak lebih dari saudara. Kadang-kadang itu juga terjadi kan. Sebabnya apa? Sebabnya karena memang orang bertaut karena iman itu adalah tautan pertemanan yang Allah ridhoi atas pertemanan mereka. Memang saling bertemu karena iman.
Jadi kesimpulan pertamanya ayat ini ayat tentang cari info deh. Tanya kabar, tanya saudara. Barangkali kita sering nolong orang, adik kita sendiri gak ketolong. Barangkali kita sering nolongin orang lain, kakak kita sendiri butuh bantuan, kita abaikan. Ya bunayya, mohon maaf ya bunayya, astagfirullah. Ya baniya, ya baniya, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anakku, anak lanang, anak laki-laki, anak perempuan, ayo cari kabar saudara-saudaramu nih, Yusuf, saudara-saudaranya, cari kabarnya deh. Fatahassasu. Ayat ini tuh memang tentang perintah, Yusuf di mana? Karena Yusuf kan lama pergi tuh, nggak ada kabar kan. Apalagi dulu nggak ada handphone, nggak ada TikTok. Kalau sekarang dicari anak ini, tolong dengan taufik dari Allah, seizin Allah, lewat wasilah kekuatan TikTok. Tolong dong TikTok cariin gitu. Kalau hari ini gampang ya cari, ya nggak gampang juga. Tapi maksudnya setidaknya ada sosmed lah yang memudahkan. Mbak, aku lihat ini nih mbak di sini. Aku pernah ngeliat orang yang ciri-cirinya kayak mbak nih di sini. Zamannya Yakub kan nggak ada. Zamannya Nabi Allah Yakub alaihissalam kan nggak ada. Ya bani ya, wahai anakku, idhabu, pergi yuk kalian ke semuanya nih. Pergi semuanya nih. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Cari info tentang saudaramu. Ayat ini bagian dari penanda kita diminta untuk care sama teman. Yang paling utama tuh sama saudara. Care sama saudara. Care sama orang-orang terdekat. Kakak, adik. Kita diminta care sama beliau. Sejauh apa ikatan kita sama beliau? Harapannya sih mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng saudara-saudara kita, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Fatahassasu, cari informasi mi Yusufa wa akhi. Ini ayat tentang yuk care sama saudara. Teman-teman, mau gimana pun tuh saudara kita tuh saudara sekandung, satu ayah, satu ibu. Ya mungkin jengkel, ya mungkin gedek banget saya sama orang ini. Ya mungkin kita kayak gak suka karena ada sesuatu sifat yang mungkin kita sangat gak senang sifat itu ada di saudara kita. Ya udahlah, maafin. Namanya juga saudara, maafin aja. Sambil terus diingatkan, diberi takdir oleh Allah jadi anak pertama, terus yang paling berkuasa, bukan boleh berarti semena-mena. Soal waris, nih, tulis di kolom komentar berapa gini. Banyak atau sedikit yang berantem gara-gara warisan. Coba tulis di kolom komentar. Banyak atau sedikit? Berantem gara-gara waris banyak apa sedikit? Nah, kan? Yang berantem gara-gara waris banyak atau sedikit? Banyak. Ada seorang sahabat, beliau notaris. Salah satu cuplikan dalam cerita di kenotariatan beliau itu, beliau bilang gini, banyak Van, klien-klien gue datang waktu orang tua masih ada, senyum-senyum. Pas orang tua udah meninggal, dingin banget, diem semuanya. Tatapannya tuh tajam-tajam. Berantem gara-gara rebutan warisan. Ya Allah, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Ini kan teman-teman juga bilang kan, ditulis kolom komentar kan itu cukup mewakili jawaban secara rata-rata umum ya kan. Kayak banyak apa sedikit yang berantem gara-gara waris? Kolom komentar banyak, alhamdulillah banyak. Ini Ibu Femika juga, Masya Allah. Sampai pusing ibu notarisnya Ustadz, Masya Allah. Sehat selalu Ibu Femi dan keluarga dan semua teman-teman dimuliakan Allah, diberkahi Allah.
Mudah-mudahan teman-teman masuk surga Firdaus tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Itu kan banyak kan, maksudnya kayak waktu ayah bundanya, orang tuanya beliau ini masih sugeng, masih ada, damai tuh. Begitu udah nggak ada, nah itu tuh banyak kejadian-kejadian model-model rebutan warisan. Orang tuanya sudah wakaf nih, ini saya wakafkan. Ahli warisnya menuntutnya. Ada atau ada? Ada. Orang tuanya udah, ini saya wakafkan. Ahli warisnya, loh itu kan hartanya orang tua saya dan saya pewarisnya. Kok bisa diwakafkan gini? Apalagi hitam di atas putihnya belum jelas. Kalau klausul-klausulnya jelas, oke. Tapi kalau klausul-klausul yang gak jelas, wow, bahaya nih. Karena teman-teman sebenarnya masing-masing kita tuh emang harus terus belajar ya, supaya kakak adik paham agama. Ketika adik dalam pembagian warisnya, pembagiannya perempuannya 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian, karena paham agama, ya biasa aja. Dia gak akan nuntut yang aneh-aneh, gak akan nuntut yang macem-macem. Emang dalam Islam tuh kita tuh diperintahkan untuk yang sing rukun, yang akur. Yang rukun, yang akur. Kadang-kadang astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kitanya juga ya terlalu berharap tentang waris. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang kamu ikhtiarkan dari tanganmu sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Ini juga nasihat buat saya pribadi yang berbicara, tentu saja sebelum yang mendengarkan. Kalimatnya Nabi itu patut untuk kita perhatikan, kuat, terang. Sebaik-baik harta tuh yang dihasilkan dari tangan kita sendiri. Nabi bilang di riwayat Abu Daud itu juga nyemangatin sebenarnya. Yuk, jangan sampai kita tuh ngarep-ngarep. Kalau dapat gimana Ustadz? Gak apa-apa, namanya warisan. Dapat adalah hadiah, dinikmati, digunakan dalam hal-hal yang semestinya. Ya tapi kalau misalkan gak dapat, ya sudah. Tapi itu hak saya diambil orang lain. Itu lain cerita. Kita boleh mempertahankan hak kita sebagai pemilik, pewaris. Tapi kalau bisa kita tidak mengandalkan warisan, kita jadi perintis. Waduh, perintis lagi nih. Rame nih kan soal perintis pewaris. Maksudnya kalau kita bisa berikhtiar dengan tangan kita sendiri, bismillah, berikhtiarlah dengan tangan kita sendiri. Itu oke, kita takut terlalu jauh nih obrolan kita. Nanti kita lanjut lagi ke ayat ini. Ya baniya, wahai anakku, idhabu, pergi, fatahassasu, coba cari info, mi Yusuf wa akhi, dari Yusuf dan keluarganya. Jadi kita coba, ya saya juga ngelatih diri saya. Alhamdulillah saya juga dua saudara. Satu saudara saya cuma berdua, saya sama adik saya Irsyad, Irfan dan Irsyad. Alhamdulillah komunikasi, alhamdulillah. Kalau saya ke Jakarta, adik saya juga selalu membersamai, nyamperin, alhamdulillah. Ya gimana kalau gak kita yang sengaja rukun-rukun sendiri, susah juga ntar. Ya emang harus rukun ya. Jadi teman-teman yang ngerasa mungkin, aduh kakak saya ini berat Ustadz, banyak-banyak sabar ya. Gak gampang Ustadz, kakak saya tuh keras kepala. Adik saya tuh udah saya bantu, tapi malah saya dijadiin ATM berjalan buat dia. Nah ini juga sedikit renungannya. Izin ya teman-teman, mohon maaf sekali. Mungkin ada saudara kita yang memang selalu minta bantuan sama kita. Kita bantu tuh gak apa-apa. Tapi patut diingat, kalau bantuan kita kepada beliau menyebabkan beliau jadi malas kerja, maka tidak apa-apa untuk kita gak bantu. Justru gak bantunya kita tuh
karena bentuk sayangnya kita sama beliau supaya beliau mandiri. Dan kadang-kadang teman-teman, orang itu gak harus selalu dibantu. Kadang-kadang gini teman, kadang-kadang tuh orang tuh gak harus selalu dibantu dengan materi semata. Kadang kita bantu dia dengan gak ngasih supaya beliau sadar, beliau bergerak, beliau ikhtiar. Kadang kita bantu orang tuh kayak gitu, supaya dia mandiri, supaya dia ikhtiar sendiri, supaya dia ngerti dan memahami artinya proses. Gak dikit-dikit, Mbak transfer, gak dikit-dikit, Bang transfer, gak dikit-dikit, Bang bantuin saya. Kadang-kadang ngelihat berita-berita di sebagian sosial media itu cukup miris ya. Ada seorang anak menggadaikan sertifikat tanah orang tuanya, menggadaikan sertifikat rumah tanah yang SHM yang sudah ada rumah bangunan milik orang tuanya itu hanya untuk liburan dan mentraktir teman-temannya di saat liburan tersebut. Ini kan jahil banget namanya. Ini kan namanya, aduh, apa sih? Seorang anak gadein sertifikat rumah orang tuanya cuma untuk traktir temennya jalan-jalan. Kan ngeri banget ya. Ini zaman kan emang udah, waduh, ada yang mutilasi 65 bagian, ada yang ini, ada yang itu. Waduh, ini zaman ya Allah, ngeri banget ya. Langkah preventifnya apa? Yang paling powerful tuh memang yang memegang kekuasaan tuh powerful banget. Langkah preventifnya tutup mungkin situs-situs yang mengerikan tadi, entah judul, entah apa segala macam. Ditambah lagi ada hal-hal yang bisa diminimalisir, tuh bukan diminimalisir tapi dihilangkan dari pucuknya. Karena satu problematika yang terjadi itu sebab karena kita ini emang udah jauh banget dari syariat-syariat yang Allah tetapkan. Padahal syariat itu Allah buat memang untuk kebaikan kita bersama. Nah, balik lagi nih dalam bahasan. Kalau ada saudara-saudara yang menjadikan kita tuh sebagai ATM berjalannya, kadang membantu dia bukan dengan memberinya uang, tapi justru malah tidak memberi uang agar dia mengerti, memahami artinya proses, artinya bekerja keras, dan tidak meminta. Kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh kayak gitu. Sebisa mungkin, misalkan kita bisa, alhamdulillah. Kalau gak bisa, gak masalah. Tapi saya tetap mau bantu Ustadz. Gimana? Soalnya perasaan ibu saya. Perasaan ibu saya nih, kalau saya gak bantu, gak apa-apa juga. Bantu, gak apa-apa. Tidak membantu, ya juga gak apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam ayat, ya baniya idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhih. Wahai anak-anakku, pergi ya cari info tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Wala tayasu min rauhillah. Ini poin yang kedua. Yang pertama, care sama saudara. Dan bentuk sayang itu kan macam-macam ya. Seorang ibu, anaknya batuk. Apakah bentuk sayangnya dengan ketika anaknya itu minta, Ma, minta es krim. Lagi batuk kamu, nak? Enggak, minta es krim. Dikasih? Atau bentuk sayangnya tidak dikasih? Coba. Bentuk sayang seorang ibu, anaknya lagi sakit, demam, pilek, batuk, minta es krim. Bentuk sayangnya ibu tuh dikasih atau tidak dikasih? Ayo. Dikasih es krim, anaknya lagi batuk, atau gak dikasih? Bentuk sayangnya gak dikasih. Kenapa gak dikasih, hadirin? Teman-teman, kenapa gak dikasih? Supaya apa kok gak dikasih? Bukannya harusnya itu seorang ibu, ibu sayang dong sama aku dikasih es krim dong. Tapi kan dia batuk. Kenapa gak dikasih? Takut tambah batuk, gak dikasih biar cepat sembuh Ustadz.
nggak dikasih karena lagi sakit. Kalau dikasih tambah parah batuknya. Jadi paham ya maksudnya? Mohon maaf sekali. Jadi ada nggak yang ditanyakan? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya kayak, masa sih Ustadz saudara minta nggak dikasih? Karena sering meminta itu kan, mana dalilnya Ustadz? Nabi aja bilang sebaik-baik harta yang diikhtiarkan dari tangan kita sendiri. Lah kalau sering meminta, bang, mbak bantuin, sampai-sampai kakaknya atau adiknya atau saudaranya atau saudarinya itu dijadikan ATM berjalan buat dia, apa namanya kalau bukan penyakit? Membiarkan saudaranya malas itu kan namanya penyakit. Jadi kadang-kadang kita tuh gak ngasih bukan karena gak sayang, justru karena sayang. Abang gak sayang sama aku, Mbak aku kan minta, Mbak gak sayang sama aku. Bukan gak sayang, kita gak ngasih uang sama dia supaya dia kerja, supaya dia tuh semangat mencari rezeki. Kayak gitu loh. Itu poinnya. Jadi kayak gitu poinnya. Bukan kita tidak memberinya berarti nggak sayang sama saudaranya gitu. Enggak. Bentuk sayang tuh macam-macam. Tidak selalu tentang yang dia inginkan. Sayang tuh kadang justru malah berkebalikan. Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah memberi semua yang kita pinta? Terkadang Allah tunda apa yang kita pinta untuk Allah mengganti dengan yang lebih baik. Atau Allah tunda apa yang kita pinta untuk Allah berikan di waktu terbaik dengan kondisi yang lebih sempurna. Itu teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa ya dari rahmatnya Allah. Poin kedua, gak ada kamus kita tuh putus asa tuh gak ada lah. Ustadz, kondisi negeri ini kemarin lagi gak benar-benar baik-baik saja. Kita nih harus ngapain? 3, doakan, terus belajar, persiapkan. Itu. Doakan, terus belajar, persiapkan. Jangan berhenti mendoakan negeri kita tercinta, Indonesia. Doain pemimpin, doain orang-orang yang memegang sebagai orang yang berperan di pemerintahan. Doakan. 2, yuk belajar, ngaji, perbaiki diri, upgrade ilmu, banyak-banyak baca, entah itu novel, Quran jelas ya, banyak-banyak baca Quran, hadis otentik, novel yang kiranya bisa mengupgrade kita untuk lebih baik dalam beramal. Baca kitab-kitab penggugah jiwa. Habis belajar kan naik tuh, kita kan jadi naik, wawasannya naik, semuanya naik dengan taufik dan izin dari Allah. Terus yang ketiga, persiapkan. Apa yang mesti dipersiapkan? Ya persiapkan kalau sewaktu-waktu Anda yang jadi pemimpin. Beliau-beliau ini kan nanti perlahan senja. Secara usia senja pasti kan juga udah semakin lemah. Senjanya beliau nanti kan pasti digantikan sama yang lebih muda gitu kan. Mau tidak mau kita harus persiapan. Ada seorang punya kalimat, saya sedikit banyak setuju dengan kalimat beliau. Siapa pemimpin itu adalah rata-rata dari kita semuanya. Beliau menyampaikan demikian dan more or less, kurang lebih itu kami ya sepakat dengan kalimat itu. Rakyatnya semua hafal Quran, insya Allah pemimpinnya hafal Quran. Gitu kan. Rakyatnya adalah rakyat yang salih, pemimpinnya
bukan tidak mungkin adalah juga orang yang salih. Makanya kita persiapan. Ya kalau nanti ternyata 5 tahun lagi Anda yang jadi pemimpin, kan kami gak tahu tuan puan, kakak, mas, mbak, ayah, bunda. Kalau ternyata nanti 5 tahun lagi ayah bunda yang menjabat, 10 tahun lagi ayah bunda yang menjabat, kita kan gak tahu.